Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanesa Putri dengan NIM B0421-021 kelas Gizi A. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana proses sistem elektron transport atau fosforilisasi oksidatif, peran enzim dalam metabolisme karbohidrat, dan kadar glukosa dalam darah. Baik, yang pertama, pengertian fosforilisasi oksidatif. Fosforilisasi oksidatif adalah tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahapan ini sendiri merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses kesmomosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Rantai transport elektron adalah proses perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP. Adapun tahapan sistem elektron transport. Yang pertama, pengiriman elektron oleh NADH dan FADH2. Keduanya adalah molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Pada rantai transport elektron, keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transport elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Dan yang kedua, transfer elektron dan pompa proton. Elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke kompleks protein lain di membran dalam mitokondria. Sambil bergerak, elektron ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen dari matriks keruan intermembran mitokondria. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia. Yang ketiga, pembelahan oksigen membentuk air. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi di tahap akhir. Elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron terakhir, yaitu berupa molekul oksigen O2. Setelah menerima elektron, O2 terpecah menjadi dua dan masing-masing akan menghasilkan molekul air H2O. Dan yang keempat, sintesis ATP. Proses sebelumnya menciptakan gradien elektrokimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP. Selanjutnya, peran enzim dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Dan yang kedua, enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Dan yang ketiga, enzim laktase. Enzim laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Dan yang keempat, enzim sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsinya adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Pengertian kadar glukosa darah.
Glukosa darah adalah konsentrasi dalam gula darah atau tingkat glukosa diatur ketat dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan dalam darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Glukosa merupakan salah satu bentuk hasil metabolisme karbohidrat yang berfungsi sebagai energi utama yang dikontrol oleh insulin. Kelebihan glukosa diubah menjadi glukogen yang akan disimpan di dalam hati dan otot untuk cadangan jika diperlukan. Adapun macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah sewaktu. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu adalah pemeriksaan yang dilakukan seketika waktu itu dan lakukan kapan saja tanpa ada puasa. Nilai normal kadar glukosa darah sewaktu adalah 70-125 mg per dl. Dan yang kedua, glukosa darah puasa. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengatur kadar glukosa darah supaya dapat terkontrol secara baik. Yang ketiga, glukosa darah 2 jam postprandial. Pemeriksaan ini merupakan tes penyaring untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam menghilangkan beban glukosa yang ada dalam tubuh. Dan yang keempat, tes toleransi glukosa oral. Pemeriksaan ini dilakukan untuk tes jika kadar glukosa 2 jam postprandial tidak normal atau abnormal. Tes ini bertujuan memberikan keterangan yang lebih lengkap mengenai adanya gangguan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, adapun kisaran kadar gula darah normal wanita dan pria. Yang pertama, kadar gula darah saat puasa atau setelah tidak makan selama 8 jam, yaitu kurang dari 100 mg per dl. Yang kedua, kadar gula darah sebelum makan, yaitu 70-130 mg per dl. Yang ketiga, kadar gula darah 1-2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 180 mg per dl. Yang keempat, kadar gula darah sebelum tidur, yaitu 100-140 mg per dl. Baik, sekian pembahasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.